Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022. Semoga saudara-saudara semua senantiasa berbahagia, sehat, kuat untuk menikmati dan menjalani hari karunia Tuhan ini. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Mari satukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Cinta kasih-Mu begitu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang terbaik yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami juga ingin memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami akan baca dan renungkan ini sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Pesan firman-Mu akan menjadi pedoman di dalam kami menghadapi kehidupan karunia Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu, mohon ampun untuk kesalahan kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias telah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.
Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Tema kita, ada apa denganmu? Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, tahun 2004. Belantika musik pop di Indonesia diramaikan dengan populernya lagu Ada Apa Denganmu oleh grup band Peter Pan yang dimotori oleh Ariel sebagai vokalis. Sahabat Kristus, menyampaikan sesuatu menyangkut diri sendiri sering memunculkan reaksi yang berbeda dari orang lain. Apalagi mengenai peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi seperti kematian. Orang akan mengatakan dan bertanya, "Kamu bilang apa? Kamu sudah gila. Ada apa denganmu?" Yesus memberitakan kematiannya dengan maksud. Yang pertama, saudara, semua nubuatan, janji, dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu akan digenapi, di mana kematiannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua penggenapan itu. Yang kedua, saudara, menggambarkan begitu indah cinta, kasih, dan pengorbanannya bagi dunia ini, seumpama biji gandum yang ditanam tidaklah mati kemudian busuk, tetapi akan hidup, tumbuh dengan tubuh yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang ketiga, memberi motivasi kepada murid-muridnya untuk memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus, bahwa tidak mencintai nyawanya, dalam artian juga mau berkorban karena Kristus demi hormat dan kemuliaan Allah. Sahabat-sahabat Kristus, jika dengan kesetiaan kita kepada Allah, orang lain berkata, "Ada apa denganmu berlaku demikian?" Maka kita akan menjawab, "Saya demikian karena saya ingin segala nubuat, janji, dan firman Allah juga digenapi dalam diriku. Saya rindu hidup ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saya ingin menyatakan kesetiaanku kepada Allah, sekalipun kadangkala sulit diterima oleh akal dan pikiran manusia yang tidak bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Allah." Saudara, teruslah nyatakan dalam hidup saudara, sekalipun orang berkata, "Ada apa denganmu?" Tetapi kita akan terus menjalani kehidupan ini, memegang janji Tuhan, memegang teguh perintahnya, dan kita akan memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan di saat yang indah ini. Kasih sayang-Mu akan terus nyata bagi kami, dan itu kami aminkan. Karena itu kami berserah diri hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami semua. Kami yang selalu mendengarkan firman-Mu, semoga firman ini terus menjadi bahagian yang indah dalam hidup kami, menjadi berkat yang menguatkan kami untuk menghadapi hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam hidup kami. Dan Engkau memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati suasana dalam keluarga kami agar damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Kami percaya usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati agar kami bertekun mengerjakannya, dan tentu berkat-Mu akan nyata bagi kami sekalian. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Saudara-saudara kami dengan berbagai macam pergumulan hidup,
kami semua dengan tantangan yang kami rasakan. Oh Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami, melindungi, menjaga kami, sehingga apapun persoalan hidup yang kami hadapi, di dalamnya kasih-Mu akan nyata, dan kami percaya kami dapat menyelesaikan semua dalam kekuatan Kristus. Engkau berkati para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, semoga mereka terus beria-ria dalam masa tua mereka. Engkau berkati para pelayan-Mu, biarlah tetap setia mengerjakan tugas pelayanan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, berikan hikmat untuk memerintah dengan penuh adil dan bijaksana. Dan Engkau menjaga, memelihara kami sepanjang hari ini, biar kami lalui dalam damai sejahtera Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berseru, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat menjalani hidup ini. Tontong nakamase komi puang napaka borok komi puang solanasang. Yamoto rampoki lako kalena puang napamatotoki untingayoi alloyate. Salamat lako kita solanasang. Tuhan memberkati.